يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan insyaallah kajian tauhid atau kitab tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di halaman 26, masih di tafsir tauhid dan syahadah. Dalam riwayat Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedang hisab atau perhitungannya adalah terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang menjadi muslim dan kufur terhadap kesyirikan, berarti harta dan darahnya itu dijaga. Ya, tidak boleh ditumpahkan darah, tidak boleh dirampas hartanya, karena sesama muslim. Ini bukan berarti bahwa terhadap orang kafir kita lantas serta-merta menumpahkan darah mereka atau merampas hak harta mereka, bukan. Melainkan tidak ada peperangan antara sesama muslim, ya. Dan perhitungannya di hari kiamat nanti itu terserah kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha Adil menghitung persoalan harta dan juga darah. Dilanjutkan oleh Syekh rahimahullah, keterangan tentang bab ini adalah pada bab-bab berikutnya. Adapun kandungan bab ini yaitu bab ini menyangkut masalah yang paling besar dan paling mendasar, yaitu tafsir terhadap tauhid dan tafsir terhadap kalimat syahadat. Masalah tersebut telah diterangkan dalam bab ini dengan beberapa hal yang cukup jelas, antara lain pertama, ayat dalam surat Al-Isra. Ya, dalam surat Al-Isra di awal, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Ini tentang kaum musyrikin yang berdoa meminta kepada orang-orang saleh, dan pada sebagian riwayat ayat ini turun karena ketika itu ada beberapa orang-orang musyrik yang berdoa meminta kepada jin, dan kemudian jin-jin yang disembah tersebut itu justru mereka malah masuk Islam. Ya, maka berdoa meminta kepada orang-orang saleh maksudnya yaitu setelah wafat mereka. Kalau meminta didoakan ketika masih hidup maka itu boleh, karena itu ada contohnya juga. Namun kalau misal sudah wafat, maka itu menjadi kesyirikan. Baik meminta dengan ada perasaan terhadap yang gaib, yaitu orang-orang saleh yang telah wafat, atau melalui media kuburan dan semisalnya.
atau media foto, maka meminta kepada orang-orang saleh yang telah wafat itu merupakan syirik, bahkan syirik besar. Maka ayat ini mengandung suatu penjelasan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik akbar, yaitu syirik besar. Di sini dalam footnote dapat diambil kesimpulan dari ayat dalam surat Al-Isra tersebut bahwa tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah yaitu meninggalkan apa yang diamalkan kaum musyrikin, seperti menyeru atau memohon kepada orang-orang saleh dan meminta syafaat mereka setelah wafat mereka. Sekarang ada sebagian orang juga meminta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama, mereka sendiri itu nggak ngerti siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak hal-hal dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tidak ada pada diri beliau. Dan beliau adalah manusia biasa seperti sebagaimana manusia pada umumnya. Hanya Allah Ta'ala memang memberikan kepada beliau kesalehan, ilmu, fiqih, zuhud dan semisalnya. Tapi sama seperti para ulama lainnya, yang tidak boleh setelah wafat mereka kemudian kita menyeru dan memohon kepadanya. Ya, jadi kita tinggalkan apa yang diamalkan banyak dari orang-orang yang berbuat syirik, yaitu menyeru atau memohon kepada orang saleh dan meminta syafaat mereka. Sampai saya mendengar ada suatu kuburan di daerah Magelang. Ya, saya lupa nama kecamatannya. Itu kuburan tersebut kumpulan kuburan orang-orang Nasrani. Dan salah satu kuburan di antara kuburan-kuburan itu kuburannya bukan Ratu Kidul, bukan Ratu, saya nggak bisa menyebut nama karena dikhawatirkan terjadi yang enggak nanti, ya. Maksudnya ada yang tidak terima, ya. Ratu horor di zaman 70-80-an ya, kan. Pasti tahulah siapa ya? Ratu horor, ya, yang dulu ikut dulu jadi sundel bolong dan misalnya. Tahu? Kalau nggak tahu berarti antum belum baligh, ya, belum punya anak. Kalau tahu, ya, kalau tahu ya berarti sudah tua lah, gitulah intinya. Wafat sekitaran 2008, dikuburkan di Magelang dan dia itu seorang Nasrani. Dan tidak hanya seorang Nasrani melainkan musyrik, ya. Dahulu di masa hidupnya ada juga orang ini, perempuan ini itu suka berendam dan juga mandi malam-malam di suatu sendang. Kalau bahasa Jawanya sendang, seperti kumpulan air lah gitu, ya, mata air dan semisalnya. Dan punya juga tempat untuk bermeditasi atau semedi dan semisalnya, yang mana itu ada suatu patung, benar-benar patung seperti patung setan, ya, yang mana patung ini dulu si Ratu horor ini memang suka tafakur atau meditasi di depan patung itu, ya. Lah, kok bisa nyambung ke situ? Ya, disambung-sambungin apa aja bisa sebenarnya. Cuman bisa saya sambungin begini. Ada apa kok? Tadi kan ngomong tentang Abdul Qadir Jailani. Tapi kok bisa ada ini? Padahal ini Nasara, kemudian patung juga. Dan suatu ketika ada acara program TV YouTube, ya, atau program dari suatu kumpulan, ya, YouTuber dan semisalnya mengundang salah satu artis Indonesia yang masyhur, ya, kalau disebut namanya pasti antum tahu. Artis ini Muslim asalnya, maksudnya emang Muslim secara identitas, tetapi lebih ke Bali, ya, ya, nggak perlu disebut juga namanya. Pokoknya singkatannya L dan M, LM, Lionel Messi, ya, gitu, ya. Artis ini, ya, diundang kemudian diundang untuk investigasi kuburan Ratu horor ini bersama dengan mantan suami Ratu horor ini. Jadi suaminya Ratu horor ini lahir kisaran tahun 1940 sekian, Pak.
Duh, kok suami masih ada sekarang, tapi suami muda ketika itu setelah cerai ada suaminya, kemudian suami yang jauh lebih muda daripada Ratu Hor ini. Maka suami ini juga menjelaskan, antum kok gemeter Pak, kenapa? Oh, kirain karena horor atau gimana gitu. Enggak, ini enggak serem kok, tenang aja. Kan yang lihat ana Pak, bukan antum. Ana cuma ceritain doang. Nah, akhirnya ceritain bahwasanya di kuburan tersebut, yaitu kalau malam memang sering banyak suka ya, ada yang memang nginap di kuburan itu. Ngapain? Tabaruk, ngalap berkah. Padahal itu jelas kuburan Nasrani dengan lambang salib dan jelas-jelas itu di mana-mana Nasrani. Ya. Dan bahkan si mantan suami ini bilang di samping kuburan si mantan istri ini itu memang sudah disediakan kuburan buat dia, nanti bakal dikubur di sampingnya situ. Kata suaminya ini, mantan suaminya. Nah, kemudian diajaklah si LM ini menuju ke suatu petilasannya Ratu Horor ini. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari bagaimana cerita tentang ritual yang dilakukan di Masjid Bahola dulu, di masa-masa hidupnya dan masa mudanya dulu, suka berendam di sendang tengah malam dan nyari inspirasi di depan patung, ya wajar pinter jadi sundul bolong. Lah memang kayak gitu hidupnya gitu loh. Maka kemudian diajak seperti itu, yuk kita ke ini dulu malam-malam. Sebelum ke kuburan kita ke sendang dulu, disuruh berendam juga tuh artis. Kemudian naik disuruh ke tempat patung itu. Patungnya tentu namanya patung ya jelek, ngeri, serem, apalagi malam-malam. Ya. Dan kemudian apa yang dilakukan? Dan itu ada satu seperti tokoh masyarakatnya atau ahli agamanya sekitar situ yang menuntun artis ini untuk ayo kita ke situ. Kemudian bersimpuh di depan duduk gitu, duduk penghormat, duduk. Tapi orang kalau duduk biasa, ya, orang kalau duduk karena hormat terhadap hadapannya dengan orang duduk biasa pasti beda kan, gelagatnya beda jemaah sekalian. Ada duduk ta'zim gitu, duduk tapi menghormati pihak ini depannya, itu beda dengan duduknya antum. Bahkan sebagian antum duduk sambil bermimpi, itu beda itu, ya. Nah, ini duduk dengan ta'zim, dengan mengagungkan apa yang di depannya bersama si artis ini. Ini pakai songkok gitu ya, pakai songkok muslim gitu, kelihatan muslim ya. Dan kemudian ngapa? Kemudian kayak gini gitu loh. Apa ya? Ini ngapain tuh kayak gini? Kayak nyembah gitu loh, kayak biasa orang-orang Buddha atau misalnya kayak gini gitu loh. Ya sungkem tapi nggak nyentuh gitu. Iya saya kayak gini. Dan yang satu juga, yang si LM juga seperti ini di depan patung. Kemudian mulailah si tokoh agama tersebut yang zahiri muslim yang mengucapkan wiritan-wiritan. Apa di antara wiritannya? Bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu nyambungnya di situ maksud saya. Capek kan? Udah nggak disebutin di buku, anak nyebutin sendiri, terus anak kronologi cerita panjang sampai ketemu si Abdul Qadir Jailani di dalam doanya mereka, tawasulnya si tokoh agama itu. Dan si LM-nya nggak ngerti apa-apa tentang agama, ya amin-amin aja dan ikut-ikut aja sungkeman kayak gini depan patung, bayangkan. Ya, maka disinilah ya teman-teman sekalian, banyak orang itu doa pakai ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani atau tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Emang siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Nabi? Bukan. Malaikat? Bukan. Ulama? Oke, ulama. Tetapi untuk apa diselipkan di doa-doa itu sebagai tawasulan untuk berkahnya doa? Enggak ada ngaruhnya. Beliau setelah wafat tidak akan mendengar doa kalian. Kenapa dibawa-bawa apalagi di depan patung? Na'udzubillah min dzalik. Maka ini kekufuran yang nyata sebenarnya, kesyirikan. Apakah orang seperti diberi uzur atau tidak? Susah untuk diberi uzur sebenarnya. Ini menunjukkan ini orang-orang ini imma yang tokoh agama ini memang musyrik dari awal tuh nyembah patung, mengagungkan patung, atau si artis LM ini, yang perempuan ini, dia memang mungkin nggak sholat, nggak belajar agama, akhirnya ikut-ikutan tanpa merasa bahwa ini ada yang janggal dengan kita kayak gini kepada patung. Coba sok siapa di antara antum yang berani kayak gitu?
Kan pasti nggak bakal melakukan seperti ini pada patung, melainkan pasti ada pengagungan terhadap patung. Udah gitu dalam doa-doanya menghadap ke patung dan menyebut tawasulan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini yang kita sebut tadi, meninggalkan apa yang diamalkan kaum musyrikin seperti menyeru atau memohon kepada orang-orang soleh dan meminta syafaat mereka. Lah ini iya bawa-bawa Syekh Abdul Qadir Jailani dan mintanya kepada seolah-olah kepada Allah tapi di hadapan patung. Ini kan gimana, kacau ini konsepnya. Ya, kacau. Alhamdulillah ketika saya buka kolom komentarnya itu banyak yang protes. Percuma muslim tapi mengagungkan patung, dan banyak yang protes akhirnya. Berarti mereka ini masih pada fitrahnya, alhamdulillah. Jangan lagi diomongin, oh ini kan budaya, ini kan apa? Enggak ada budaya seperti itu Islam. Dibudaya-budayain, ya. Baik, yang kedua, ayat dalam surat Al-Taubah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kaum ahli kitab telah menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan Allah juga menjelaskan bahwa mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada satu sembahan saja, yaitu Allah. Dan itu semua disertai dengan penjelasan bahwa tafsir ayat ini jelas dan tidak dipermasalahkan lagi, yaitu mematuhi orang-orang alim dan rahib-rahib dalam tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum Allah, dan maksudnya bukan berdoa kepada mereka. Kata-kata Al-Khalil Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang kafir, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, tapi aku menyembah Tuhan yang telah menciptakanku. Di sini beliau mengecualikan Allah dari segala sembahan, pembebasan diri dari segala sembahan yang batil, dan pernyataan setia kepada sembahan yang hak, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu adalah tafsir yang sebenarnya dari syahadat la ilaha illallah. Jadi kalau menyembah yang batil, ya seperti tadi patung, lah terus apa artinya sampai menyembah Allah Azza wa Jalla? Ya, inilah kenapa artis tadi itu kenapa ikut-ikutan dengan tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Karena bagi orang-orang seperti mereka, hal-hal dan ritual seperti ini adalah budaya lokal yang tidak boleh disalahkan. Berawal dari itu, jemaah sekalian. Berawal dari apa? Berawal dari yang penting apa yang dilakukan oleh nenek moyang, yaitu jangan diganggu gugat sama sekali. Ya. Ini seperti ini yang menyebabkan apa? Menyebabkan kesyirikan itu masih saja merajalela dan masih menjamur. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Az-Zukhruf 28. Yang keempat, ayat dalam surat Al-Baqarah yang berkenaan dengan orang-orang kafir, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari neraka. Ini orang-orang yang kufur kepada Allah. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah, yaitu dengan mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah. Akan tetapi kecintaan mereka ini belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi nggak cukup ya, nggak cukup cuma ada cinta yang besar kepada Allah, belum cukup sebentar. Kalau ternyata menggabungkan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada sekutu-sekutu Allah, tandingan-tandingan bagi Allah, selain Allah, maka ini belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan kita lihat banyak orang cinta Allah Ta'ala, kaum muslimin. Antum akan lihat beberapa orang yang ikutan majelis, yang mana ternyata majelis-majelis tersebut mengajarkan apa? Mengajarkan jimat, ritual kesyirikan dan seterusnya. Tapi antum lihat anak-anak ini, ikhwan-ikhwan kita ini, itu mereka itu orang-orang baik sebenarnya. Orang-orang yang semangat, misalnya semangat sholat berjamaah di masjid, bahkan sebagainya, semangat azan, semangat iqamah, semangat jadi imam, semangat jadi makmum, sebagainya, semangat membela Islam, semangat untuk membela Islam ketika orang-orang Islam itu misalnya dituduh oleh orang-orang kafir. Itu semangat mereka. Bahkan reaktif, langsung merespon apa-apa yang membuat kaum muslimin terjelekkan. Jadi mereka memiliki cinta kepada Islam ini. Tapi qadarullah, ya, penipu dari kalangan orang yang
mengaku dia berdakwah padahal menipu. Itu malah justru menjerumuskan semangat mereka menuju ke satu kesyirikan, iya, atau kedua kebid'ahan, iya, atau yang ketiga taklid buta, iya, yaitu membeo dan membebek pada guru. Kalau misalnya perkataan guru ini nggak bisa, walaupun ternyata tidak sesuai dengan dalil, tetap kita ikuti. Ini kan membebek dan membeo. Lebih berpihak kepada manusia, makhluk dibandingkan dengan kalam Allah dan kalam Rasulullah SAW. Ya, maka jangan sampai iya cinta sama Allah, iya, cinta supaya Islam ini jaya, iya, tapi di sisi lain mencintai secara berlebihan terhadap pihak-pihak tertentu. Contohnya kepada guru tertentu, syekh tertentu, ulama tertentu, cinta buta kepada mereka sehingga apa yang mereka katakan itu kita harus ikut, kita benar-benar ikut betul-betul walaupun ternyata bertentangan dengan apa? Dengan dalil. Dan ini berbahaya. Ini jangan mau dibodoh-bodohi. Lihatlah kebenarannya, lihatlah dalilnya. Jangan cuma lihat sebatas orangnya, karena orang itu bukan dalil dan perkataan mereka bukan dalil. Taib. Lalu bagaimana dengan orang yang mencintai sembahannya lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah? Maka ini lebih buruk lagi. Kemudian bagaimana dengan orang yang hanya mencintai sesembahan selain Allah itu saja dan tidak mencintai Allah sama sekali? Ini paling buruknya orang. Enggak ada cintanya pada Allah, malah dia mencintai sesembahan selain Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedang hisab atau perhitungannya adalah terserah kepada Allah. Ini termasuk hal terpenting yang menjelaskan pengertian la ilaha illallah. Sebab apa yang dijadikan Rasulullah SAW sebagai pelindung darah dan harta bukanlah sekadar mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu saja. Bukan pula dengan mengerti makna dan lafalnya saja. Bukan pula juga dengan mengakui kebenaran kalimat tersebut saja. Bahkan bukan juga karena tidak meminta kecuali kepada Allah saja yang tiada sekutu baginya. Akan tapi tidaklah haram dan terlindung harta kita dan darah kita hingga kita menambahkan kepada pengucapan kalimat la ilaha illallah itu pengingkaran kepada segala sembahan selain Allah. Jadi misalnya ada kalanya orang itu mengucapkan la ilaha illallah, ya ngomong la ilaha illallah, tapi dia enggak mengingkari penyembahan terhadap selain Allah. Ya, bahkan mengatakan itu warisan budaya atau itu budaya dan warisan nenek moyang kita. Maka enggak apa-apa dong dilestarikan. Berarti Anda yaitu ini mutanaqid, yaitu berlawanan, berseberangan gitu dengan la ilaha illallah. Ya, jadi kalau tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Contoh 25 Desember mengatakan selamat hari Natal, kata mereka. Selamat hari Natal, hari jadinya anak dari Tuhan. Ya, dilahirkannya, bagi kata mereka dilahirkan anak Tuhan di situ. Ini kan Allah Subhanahu wa taala mengingkari hal-hal seperti ini. Ya, dan ini kesyirikan, kekufuran akbar. Namun kemudian dia bilang apa kepada orang-orang yang kafir? Selamat merayakan Natal. Kalau misalnya di masjid ada pencuri tromol, antum akan bilang selamat pencuri tromol, hati-hati. Selamat ya kamu mencuri tromol. Gak mungkinlah kita mengucapkan keselamatan atau berharap keselamatan pada orang yang kita tahu dia itu sedang berjalan menuju jurang. Selamat ya kamu di pinggir jurang, ini nggak bisa, nggak masuk gitu loh. Begitu juga dengan kita mengatakan selamat merayakan Natal. Dan mereka orang Nasrani tidak butuh dengan ini sebenarnya. Tanya aja mereka. Ya mungkin bagi sebagian orang itu toleransi dan apa-apa, tapi prinsip Islam adalah prinsip Islam. Kita ini ketika Idul Adha, Idul Fitr, apakah benar terbesit pengen diucapkan selamat oleh orang-orang kafir? Enggak butuh. Toh perayaan Idul Adha Idul Fitr tetap berjalan tanpa selamatan dari mereka. Normal aja.
Jadi sebenarnya ikhwan sekalian, kalau misalnya kita lihat ada proyek apa penjagaan terhadap gereja misalnya, itu kan menyeolahkan apa? Itu kan hanya strategi marketing yang menyeolahkan di kalangan kaum muslimin ini ada orang-orang yang memang pengen menyerang gereja. Sekarang Anda tanya kepada antum, Pak Haji, batuk Pak Haji, ya. Antum mau nggak nyerang gereja pas mereka lagi Natalan? Sendiri? Nggak. Dari wajahnya kelihatan bukan teroris. Bapak, tuh senyum, langsung senyum saking lucunya. Anda yakin di antara kita sekere apapun nggak ada yang mau nyerang gereja? Nggak ada. Biarin aja mereka seperti itu gitu. Ya maksudnya biarin di sini ya itu. Ya kita nggak ridho dengan adanya Natalan dan misalnya kita nggak ridho di hati, tapi itu kan adalah tanah mereka, yang mana mereka biasa silakan berbuat apapun di situ selama tidak menzahirkan syiar dari agama mereka kepada kita. Itu aja syaratnya. Ya, mereka tidak menzahirkan syiar mereka, tidak mengajak-ajak kita, itu ada syaratnya. Kalau bisa nggak usah ngasih hadiah. Ya. Tapi kawan-kawan kita ini dari ormas tertentu, golongan tertentu itu membentuk ya suatu kelompok militan yang kemudian sebagiannya diutus untuk menjaga gereja. Bukan menjaga pengajian, taklim atau menjaga taklim ummahat atau menjaga apa gitu. Gereja yang dijaga. Kenapa ada seperti itu? Karena supaya terkesan seolah-olah Muslim ini intoleran gitu loh. Itu sebenarnya itu. Kalau memang ada seorang Muslim yang menyerang gereja, maka itu jelas oknum Muslim. Kita nggak mengakui perbuatan tersebut walaupun kita tidak mengkafirkannya. Ya. Tadi dibuat penjaga. Kadang-kadang dalam dunia marketing ada istilah apa ya? Kita harus melakukan beberapa hal supaya orang itu menyangka bahwa barang kita itu istimewa gitu loh. Dan diincar orang gitu loh. Apa namanya tuh? Coba teman-teman yang pinter atau lulusan dari marketing, apa namanya tuh? Gimana Pak? Parcel. Bukan parcel buah. Bukan. Trik marketing gitu loh. Jadi ibaratnya ini contoh ini. Dagangan kita nggak laku, ya kan? Ya sebenarnya laku sih, tapi lalat yang lewat gitu. Jadi nggak ada yang ini. Nah, kemudian kita nyewa beberapa orang supaya menghirup pikukkan dagangan kita. Ya. Ente pada ngumpul aja, nanti Anda bayar 5.000 atau 10.000. Ngumpul aja di sini, nanya-nanya barang padahal nggak mau beli. Paham nggak sini? Nah, ketika orang-orang melihat kita ini dikerubutin oleh beberapa dari kaum, ya, orang-orang kan penasaran, masuklah. Kemudian mereka nanya-nanya mulai. Iya, begitu. Nah, sekarang ada nggak orang yang pengen ngebom gereja, nembakin satu-satu jemaatnya dari kaum muslimin? Ada nggak? Nggak ada. Kalaupun ada, itu benar-benar oknum yang tidak kita akui perbuatannya sama sekali. Nggak mewakilkan Islam sama sekali. Nah, supaya mereka ini dianggap diburu oleh sebagian muslimin, maka disewalah beberapa dari pasukan ya yang antum tahu siapa gitu ya. Jadi ada penjagaan, padahal nggak ada yang mau ngapa-ngapain, beneran deh, nggak ada yang mau ngapa-ngapain. Lu ngerain aja dah, nggak usah ngajak-ngajak, dan kita nggak mau denger juga gitu loh. Nggak sempet kan ngebom, nggak sempet kan nembak-nembakan, nggak sempet. Ya kita udah pusing dengan anggaran rumah, ini masa masih sempat untuk ngebom mereka? Itu urusan mereka. Orang-orang sekarang banyak pusing dengan kehidupan mereka sendiri, nggak peduli dengan itu. Dijaga
supaya apa? Seolah-olah di antara tubuh kaum muslimin ini ada intoleransi. Ya, gitu. Ya. Maka ikhwan, kemudian para penjaga gereja ini, mereka ini tidak dalam hati mereka jangan-jangan masih ragu atau bimbang akan la ilaha illallah. Jangan-jangan mereka ini memang mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi tidak mengingkari sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. 50-50 aja lah, kita toleransi aja, kamu benar, saya benar. Yang seperti dikhawatirkan keluar dari Islam karena menganggap ada agama lain selain agama Allah yang juga benar. Ya, begitu. Sungguh betapa agung dan penting tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah yang terkandung dalam hadis ini. Betapa jelas keterangan yang dikemukakannya dan betapa mematikan hujah yang diajukan bagi orang yang menentang. Tapi sampai sini ada pertanyaan atau tidak ya jemaah sekalian? Jika ada pertanyaan silakan. Ada tidak pertanyaan, ikhwan? Tidak ada? Hah? Tapi antum mengerti kan tadi yang saya maksud kuburan itu punya siapa gitu? Tahu? Tahu? Ada yang ajaib di Indonesia ini, Pak. Kuburan orang terkenal. Dulunya waktu hidup kalau enggak jadi sundel bolong kuntilanak. Terus ketika wafat banyak orang yang ngalap berkah di kuburannya. Sekarang sebenarnya gini loh, saya mau tanya sih ke orang-orang itu, barometer ngalap berkah di kuburan tuh apa sih gitu loh. Maksudnya standarisasi dan kriteria kuburan yang berhak untuk dingalap berkah itu yang kayak gimana gitu loh. Itu kan kuburan orang-orang ya, itu orang Nasrani pertama itu. Kemudian hidupnya belingsakan dengan apa? Dengan jadi wewe lah atau jadi sundel bolong dan seterusnya. Itu dua. Ya. Ketiga orang ini udah mati gitu loh. Tapi dihikayatkan bahwasanya hampir atau sering malam-malam ada yang menyantroni kuburan tersebut dan tidur di kuburan itu untuk mendapatkan keberkahan darinya. Ya salam. Apakah juga orang Nasrani kayak gitu? Karena kayaknya nggak ngerasa orang Nasrani kayak gitu. Sebagian ekstremis dari saudara kita yang jangan-jangan seperti itu. Jadi kalau ada orang terkenal dan terkenalnya itu imma terkenal karena kesolehannya, imma terkenal karena mistisnya, itu bakal benar-benar diburu ketika setelah wafatnya. Ya, inilah ya teman-teman sekalian, Indonesia ini ya, bahkan mungkin diri kita yang masih keturunan nenek moyang Indonesia lampau, kadang memang masih suka senang dengan, bukan hanya senang tapi percaya dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak real, tidak nyata. Saya tadi kan lewat sama tim saya, lewat kuburan apa sih namanya kuburan tadi? Bukan yang itu. Yang di pinggir jalan, anak kan tadi ke Tanah Abang. Dari arah Mampang gitu. Mampang ya. Ya ada ketol dalam kota Karet. Nah, saya tanya ke beliau, di mana kuburan jeruk purut, di mana sih gitu. Jeruk purut mana, Pak? Hah? Oh, dekat sini. Kemang. Nah, ada dokumentasi juga cerita tentang ngalap berkah di kuburan jeruk purut itu. Dan memang katanya ada mitos inilah mitos itu. Ya antum bisa tahu lah mitos hantu jeruk purut kayak gimana. Terus di bagian kuburan yang Kristennya itu ada jin pendeta dan seterusnya gitu. Ada semua itu ada. Indonesia banget gitu loh. Nah juga lewat Casablanca katanya apa ya? Kalau Casablanca jembatan kolong apa namanya? Di terowongannya ya katanya. Tapi kalau kita ke situ sekarang,
nggak ada angker-angkernya. Angkernya itu kalau misalnya kita keluar terowongan ada yang pakai baju seragam, nah itu baru angker itu. Iya, nggak pakai sepatu lagi, gitu kan. Nah, sampai juga yang di kuburan Jeruk Purut itu kan luas. Kemudian ada di salah satu bagiannya yang mana itu ada kuburan seorang makam yang mereka sebut Habib atau keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan keluarga Nabi Muhammad SAW, kuburan di antara dua pohon. Ada seorang mahasiswa di akhir semester yang kemudian mempersembahkan ke kuburan itu ada makan atau apa gitu. Ya, makan biasalah, sesajian atau misalnya. Dengan harapan ini bisa memperlancar dia untuk lulus kuliah. Ternyata apa? Ternyata lulus kuliah. Skripsi lancar, lulus kuliah. Akhirnya dia berterima kasih, balik lagi ke kuburan itu setelah lulusnya. Kali ini bawa apa? Bawa ayam gede gitu, sudah dimasak jadi nasi ayam. Kalau misalnya itu disembelih itu ayam, kalau misalnya ayam itu nggak disembelih, ketika mungkin nggak disembelih, haram nggak? Haram karena najis, maitah, yaitu bangkai karena nggak disembelih. Kalaupun misalnya ayam itu disembelih supaya persembahan untuk si Mbah Habib ini rahimahullah misalnya almarhum, maka kira-kira itu halal nggak? Haram. Haram karena syirik, buat kesirikan. Makanya makanan perayaan Natal itu haram. Oke, sembelihan ya. Sembelihan jelas haram. Adapun makanan kayak cookies, kayak nasi atau apa, kalau untuk ritual kesirikan, maka itu juga haram. Bukan karena najisnya, kalau misalnya coklat-coklat bukan karena najisnya. Karena apa? Karena ini semua dipersembahkan asalnya untuk merayakan kesyirikan mereka. Nah sekarang kalau misalnya antum menemukan di pohon besar sesajian dan belum lama, apa kira-kira? Mukbang? Antum makan gitu? Ada sesajian, telur ada, samsunya masih hidup bahkan beberapa batang tuh samsu, karena biasa aja kata mereka jin itu lebih suka kretek daripada filter. Saya nggak tahu kalau itu benar apa enggak. Ya. Antum? Antum Pak? Masya Allah. Ya nggak tahu. Makanya sekarang kayak gini jadinya. Ya Allah. Ya taubat aja Pak. Ada buah juga gitu ya. Di bawah pohon-pohon gitu Pak. Kembangnya dimakan juga Pak. Pahit Pak. Buah. Ya. Kadang ada nasi tumpengnya, kadang ada lapnya, ikannya. Kopi, nah ini kopinya hitam biasanya, nggak mau kopi mix, nggak mau, kopi hitam, begitu. Emang cocok minum kopi hitam sama samsu, pas banget itu mungkin bagi mereka. Apakah dihisap apa enggak? Saya nggak tahu karena saya nggak tahu alam jin. Tapi kemudian ketika antum menemukan hal seperti itu, kira-kira apa yang antum lakukan jemaah? Selain bapak ini yang lakukan, apakah kemudian akan disantap gitu? Nggak boleh, haram. Pertama ini persembahan untuk syaitan gitu loh. Walaupun untuk kuburan orang soleh, ini semua bukan buat orang soleh itu, bukan orang yang mayit itu, bukan. Tapi ini semua dimanfaatkan oleh syaitan. Entah dengan cara gimana, maka diselewengkan. Ini manusia ini, aduh, kenapa kok malah ngasih ke mereka, bukan masih ke fakir miskin yang jelas masih hidup dan nyata gitu loh. Maka sebagian dari anak-anak atau orang-orang itu menemukan itu, ambil, dimakan. Apalagi kalau masih baru, belum disemutin, belum ada apa, ambil. Enak Pak, enak masih antum kenang aja misalnya. Iya. Ada juga ada saya datang ke sebuah pabrik terbengkalai. Pabrik terbengkalai milik keluarga Pak Soeharto, keluarganya Pak Soeharto. Pabrik di Sulawesi. Sepi nggak ada orang, itu emang nggak keurus, terbengkalai. Lagi jalan di dalam pabrik itu sepi, nggak ada orang kosong kok. Kalau sekarang mungkin dijadikan challenge ini kali oleh YouTuber itu. Nah setelah itu ternyata ada sesajian apa, bebek, bayangin bebek.
Masih benar-benar bentuk bebek gitu, udah digoreng tapi bebek, ketahuan bebek ini. Taib, diapain? Apakah dipotek palanya terus dimakan gitu? Terus cari minum gitu? Ternyata minumnya ada di situ, disediain air putih sama ini. Nanti kalau misalnya ownernya datang besoknya, udah dimakan, alhamdulillah ya. Ya makan siapa, tetangga ente ya makan. Tapi itu haram. Pak, jangankan yang itu, Pak. Dalam mazhab Syafi'i, antum datang ke kondangan yang antum gak diundang, haram tanpa izin mereka. Ini antum juga gitu juga, jangan-jangan gitu juga. Kau ini enggak ya? Kau ini enggak. Kalau gitu juga parah berarti. Semuanya parah sebenarnya. Ya kalau antum turun mobil, turun bis, turun ke jalan-jalan kemana, terus ada janur kuning, kemudian ada kondang walimahan, masuk daftar isi buku. Nama siapa? Paul, alamat mana? Terus habis itu tanpa nggak ada merchandise, nggak ada apa, nggak ngasih amplop, jalan aja, dan nggak salaman sama pengantin, nggak langsung ke tempat makan. Apa hukum makanannya buat orang seperti ini? Haram. Dalam mazhab Syafi'i haram. Kecuali kalau dia minta izin sama pemilik acara itu, sahibul bait atau sahibul hajat. Maaf nih, saya sebenarnya gak kenal sama sampean, tapi saya lapar. Apa boleh saya makan di sini? Kalau dibolehin halal. Kalau nggak dibolehin haram. Itu yang kayak gitu tuh, yang makan sembarangan gitu aja, walaupun mungkin kalau ketahuan juga bakal ridho orangnya, itu aja asalnya haram karena bukan hak dia. Apalagi kalau makanan tersebut awalnya diniatkan untuk sesajian kesyirikan, maka lebih haram lagi. Jadi kalau antum mendapatkan cookies atau misalnya coklat dalam perayaan khusus Natal, maka hukumnya haram, kecuali ya jika memang tetangga antum ini sudah terbiasa ngasih antum makanan, tapi lebih itu bisa menjadi halal kecuali sembelihannya. Tetapi lebih terjaga lagi kalau di hari-hari Natal seperti itu tidak antum terima. Kalaupun terpaksa terima karena misalnya tetangga tersebut ngasihnya ke siapa? Ke anak kita dan langsung disodorkan ke kita, tetap kasih tahu anak kita bahwa ini makanan haram atas kita, nggak boleh. Karena kita tahu ini hari makanan karena mereka merayakan kesyirikan itu. Nggak dibuang. Kalau misalnya makanan itu berupa daging, maka dibuang karena bangkai, karena itu buat kesyirikan. Kalau makanan tersebut berupa utuh, bukan daging, bukan sembelihan, kue, coklat, susu dan misalnya, enggak susu sebaiknya jangan. Pokoknya yang hewani jangan, nabati fadhal. Ya. Itu jangan dibuang, melainkan kasih ke fakir miskin karena itu bagi mereka halal. Antum ngasih ke siapa kemarin? Ngasih ke orang lain yang mungkin butuh makanan, itu lebih afdal. Iya beneran. Iya, jangan dibuang karena pada asalnya makanan itu secara zat halal. Ini diharamkan karena apa? Karena antum tahu ini proyek kesyirikan gitu aja. Iya, kalau antum misalnya dikasih, misalnya sama bos antum yang mungkin kafir, kemudian dikasih ini bekas perayaannya, misalnya apa? Misal ya coklat-coklat, terus jangan dimakan. Keluarga antum juga jangan didik untuk makan seperti itu. Maka cari ke orang yang memang mungkin membutuhkan. Keluar sedikit banyak Starling nih, Starbucks keliling itu mereka mungkin, ini Pak buat Bapak, dikasih coklat mahal-mahal, Masya Allah senang banget. Ya udah. Tapi itu bukan suatu sedekah, melainkan itu hadiah biasa. Karena apa? Karena asalnya itu tidak layak untuk antum miliki. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah. Kita akan melanjutkan pada pekan depan. Jazakumullah khair jaza atas kehadirannya dan pendengarannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.